Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama sebagaimana kemarin dijelaskan dalam kitab Lubabul Hadis ini adalah keutamaan ilmu dan ulama. Agar kita mengetahui kedudukan orang yang punya ilmu, kedudukan ilmu dan orang yang punya ilmu. Ini harus kita perhatikan agar kita senantiasa dalam lindungan Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Inilah 10 hadis yang akan dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis yang menjelaskan bab yang pertama adalah Fadilatul Ilmi wal Ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu salah satu sahabat yang secara khusus diperintah oleh Rasulullah atau diwejang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu salah satu al-abadilah dalam istilah ulama ahli hadis. Al-abadilah Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Itu fuqahaus sahabah. Ahli fikihnya atau orang alimnya sahabat lah. Dan yang menarik pula bahwa beliau ini tidak wajar. Sahabat Abdullah bin Abbas ini diceritakan oleh para ulama bahwa Ibnu Mas'ud bernama asli Abdullah. Salah satu orang yang memegang rahasianya Rasulullah SAW selain Hudzaifah, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman yang memegang rahasianya Rasulullah. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini salah satu juga pemegang rahasianya Rasulullah SAW karena memang beliau sempat mengabdi dengan Rasulullah SAW. Ngabdi yang membawakan sandalnya, yang menatakan sandalnya. Kemudian kalau berjalan bersama Rasulullah bagaimana? Disebutkan dalam riwayat singkat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau itu pemegang rahasia Rasulullah, juga selalu kemana-mana membawakan bantal, sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sandal juga, serampat, kemudian air yang dibuat bersuci Rasulullah ketika perjalanan. Dan yang menarik, beliau itu dagingnya sedikit, ibaratnya kurus lah, tidak banyak daging. Kurus dan bentuk tubuhnya itu subhanallah, pendek sekali. Diriwayatkan hanya sekitar 1 dhira'. 1 dhira' itu berarti sekitar 50 meter. Enggak tahu benar apa tidaknya, tapi diriwayatkan seperti itu. 48 meter, sekitar itulah ya, 50 dhira' itu ya sentimeter. 50 sentimeter, sekitar itu. Ini benar apa tidak, tapi memang orangnya kecil. Kulitnya itu kemerah-merahan. Dan beliau selalu necis, pakaiannya selalu bagus, paling bagus di antara sahabat.
paling najis lah. Dan baunya selalu wangi. Tapi lebih menarik lagi kakinya itu kecil, kakinya kecil. Jadi dagingnya itu kecil, kayak mengecil gitu kakinya. Betisnya ya, betisnya nggak ada kecil gitu. Tetapi beliau selalu memegang siwak. Siwakan beliau dari kayu arok yang berbau wangi. Berbau wangi. Maka suatu saat para sahabat itu tertawa. Mentertawakan dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat pada tertawa itu, mentertawai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang selalu necis dan selalu memakai siwak dengan kayu arok yang baunya wangi, dengan bentuk tubuh yang seperti itu, sempat pada tertawa sahabat itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kenapa para sahabat itu pada tertawa. Beliau kemudian bertanya, lima tadhakun. Kenapa kalian pada tertawa ketika melihat Ibnu Mas'ud ini? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tertawa min diqqatis saqaihi. Dari kecilnya itu, betisnya itu sangat kecil sekali. Lalu Rasulullah menjawab, wallazi nafsi biyadi lahuma fil mizani asqalu min Uhudin. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwa ragu ada di genggamannya, sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud itu di timbangan itu lebih berat dibanding gunung Uhud. Ini Ibnu Mas'ud. Walaupun bentuknya tubuhnya kecil, kakinya juga betisnya kecil, tapi kalau ditimbang itu dalam timbangan amalnya itu ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dan Ibnu Mas'ud ini sering keluar masuk di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berjalan, beliau bersama Rasulullah berada di depan Rasulullah untuk mengawal dengan memegang tongkat gitu. Kemudian ketika Rasulullah mandi atau buang hajat itu ditutupi oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian ketika yang membangunkan Rasulullah juga itu Ibnu Mas'ud ketika tidur. Kemudian memakaikan sandalnya, ini namanya khodam, sandalnya sampai dipakaikan. Kalau mau bepergian atau mau keluar kemana, sandalnya dipakaikan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian ketika duduk, Rasulullah duduk itu sandalnya diambil, dikempit, ditaruh di keteknya gitu. Makanya sekarang kalau misalnya ada kiai, misalnya kemudian ada khodamnya itu seperti ini melakukan ini, yang meniru Ibnu Mas'ud ini terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ditatakan sandalnya, malah dipakaikan. Kalau Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah itu sandalnya dipakein oleh Ibnu Mas'ud. Dan kalau beliau berdiri, sandalnya ditaruh di keteknya Ibnu Mas'ud untuk menjaga sandalnya. Nah, ini yang sekarang ini para khodam kiai, khodam apa seperti ini meniru yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang seharusnya begitu supaya tidak repot. Namanya guru dengan murid itu, murid terhadap guru sebagaimana di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya memang seharusnya begitu. Supaya mau jalan kemana enak, nggak perlu mencari di mana sandalnya itu. Memang semuanya nah ini memang dahulu ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara khusus Rasulullah kemudian berpesan kepada Ibnu Mas'ud. Salah satu penyebab kenapa Ibnu Mas'ud menjadi fuqahaul sahabah. Ini karena sangat penting Rasulullah berpesan kepada Ibnu Mas'ud untuk memegangi ilmu. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'a fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah.
Kata Rasulullah, "Wahai Ibnu Mas'ud, kau dudukmu satu saat saja, malam atau siang dalam majlisil ilm, dalam majelis ilmu, meskipun engkau tidak menulis apa-apa, tidak menyentuh pena, tidak membaca satu huruf pun, hanya mendengarkan saja misalnya. Itu lebih baik bagimu dibanding dengan memerdekakan budak 1000 budak." Jadi, dibanding dengan 1000 budak. Dalam riwayat lain, fi halaqatil alim. Kamu duduk di halakoh atau di majelis-majelis ilmu bersama orang yang alim, itu lebih baik dibanding dengan memerdekakan 1000 budak. Bagaimana hebatnya al-ilmu ini. Lebih baik kalau kita misalnya nggak punya duit, nggak punya apa, ini lebih baik daripada kalau orang kaya kan, kalau zaman dahulu ya memerdekakan budak, termasuk amalan yang paling bagus, memerdekakan budak dahulu. Kalau sekarang nggak ada budak, orang nggak punya duit. Nah, ini dengan hadir di majelis ilmu, itu lebih baik dibanding dengan memerdekakan 1000 budak. Hadir tok misalnya, tanpa membaca, tanpa menulis apa, pokoknya mendengarkan saja misalnya. Itu jauh lebih baik. Wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi. Nah, ketika kau hadirkan mestinya hadir di situ. Setelah hadir kan melihat wajahnya orang yang alim itu. Kiainya siapa, gurunya siapa, ustadznya siapa, orang alim di situ. Kau melihat wajahnya orang alim itu lebih baik bagimu min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan untuk perang fisabilillah. Melihat tok. Melihat wajahnya orang alim. Itu lebih baik dibanding dengan 1000 kuda yang kau sedekahkan untuk perang fisabilillah. Hebat sekali memang. Hanya melihat saja. Hanya melihat. Masya Allah. Tapi bukan hanya cuman melihat-melihat biasa, melihat yang dengan melihat mahabbah, artinya penuh kasih sayang. Bukan hanya melihat-melihat yang biasa saja. Ini oleh dijelaskan oleh para ulama. Jadi nazaruka nazarul mahabbah maksudnya. Nazarul mahabbah. Jadi maksudnya kalau melihat orang alim dengan apa? Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Ya istilahnya hatinya nyambung lah dengan orang alim, suka orang alim, orang apa, terus melihat wajahnya. Itu lebih baik dibanding dengan 1000 kuda yang kau sedekahkan untuk perang fisabilillah. Ini keutamaannya ilmu ini. Masya Allah. Wasalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Kalau salam kamu, mengucapkan salam kepada orang alim, itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Ini kalau hadir misalnya ya di majelis taklim atau majelisnya orang alim, Masya Allah. Ini sudah lebih baik daripada hadir saja. Belum nanti setiap langkah itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, 10 kebaikan. Belum nanti, wah pokoknya nggak bisa di hadir tok sudah seperti lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ketika memandang wajahnya orang yang alim itu lebih baik daripada
1000 kuda yang kau sedekahkan untuk perang fisabilillah. Kemudian memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang alim itu juga lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini kalau hadirnya berkali-kali, misalnya setiap hari, berapa dapatnya itu. Jadi kalau bandingan ilmu dengan ibadah yang lain, itu jauh. Artinya inilah keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu memiliki nilai tersendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menjelaskan bagaimana kedudukan ilmu, kedudukan ulama. Seperti syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisat. Nih, yang pertama disebutkan Allah, kemudian malaikat-malaikat, yang ketiga adalah ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Memang ilmu itu punya derajat yang tinggi, oleh karena itu Allah itu Al-Alim, yang punya ilmu semuanya itu Allah. Nah, ketika Allah memberikan ilmu kepada seseorang, berarti ilmu itu ilmu mulia. Karena kalau tidak ada ilmu itu ya kita buta. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya bagi kita. Kalau nggak ada ilmu, gelap gulita. Semuanya dengan ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing, terutama ilmu syariat yang menuntun kita apakah itu benar, apakah itu tidak, apakah ini salah, apakah tidak, apakah ini halal, apakah ini haram, boleh, apa tidak. Ini semuanya kan aturan syariat yang dijelaskan melalui ilmu. Dan orang yang memegang ilmu itu sejatinya wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah yang membagi ilmu itu kepada siapapun, Allah yang memberi, tetapi yang membagi itu adalah Rasulullah. Kalau yang membagi Rasulullah, Rasulullah kemudian memberikan kepada siapa, maka sejatinya ilmu yang dimiliki oleh orang itu adalah pemberian atau pembagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kedudukannya tinggi. Kalau hadir majlis taklim, hadir majlis taklim ini, majlis ilmu lah ya, majlis ilmu, ya, ilmu syariat maksudnya, ilmu syariat, kayak hadir ilmu fikih, hadir pokoknya ilmu lah, yang ilmu syariat itu, maka mulai hadirnya saja berjalan keluar dari rumahnya, itu setiap langkah dicatat oleh Allah sebagai pahala. Satu langkah, setiap langkahnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Belum duduknya, belum mendengarkannya, ini kayak tadi, duduk itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Kalau sudah duduk salam, melihat mukanya, melihat wajahnya, itu lebih baik daripada 1000 kuda tadi, 1000 kuda yang disedekahkan untuk fisabilillah, perang fisabilillah. Kemudian mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih baik daripada 1000 ibadah 1000 tahun. Nah, ini hebat sekali memang. Makanya kalau orang bergaul dengan ulama, itu pasti keberkahan itu pasti akan didapat. Ketenangan hidup itu pasti akan didapat. Kebahagiaan dunia akhirat itu akan didapat. Makanya kalau sering hadir di majelis taklim atau sering bergaul dekat dengan orang alim, itu memiliki keistimewaan sendiri. Kenapa? Karena hubungannya dengan ilmu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, begitu pentingnya ilmu itu. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baru melihat bagaimana, baru hadir, itu semuanya. Jadi kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, ilmu itu lebih utama. Makanya Imam Syafi'i tidak heran menjelaskan beliau, man aradal akhirata fa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi biar orang siapa yang menghendaki keduniaan, menghendaki dunia, ya dia harus punya ilmu. Nah, punya ilmu tentang dunia.
ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat nanti akan kebawa juga dunianya. Dan orang barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka ya juga harus ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki dunia akhirat, ya tetap harus dengan ilmu. Jadi segalanya itu dengan ilmu, maka penting sekali ilmu itu. Hanya harus dicari, kita harus tahu, jangan jadi orang bodoh. Nah, jangan jadi orang bodoh, karena ilmu itu kedudukannya tinggi, pahalanya banyak sekali, fadilahnya banyak sekali. Kalau tadi dibandingkan melihat memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih baik dibanding dengan ibadah 1000 tahun loh. Umur kita aja nggak sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun umur kita, tapi kita bisa melakukan ibadah lebih baik daripada 1000 tahun. Ini suatu keistimewaan Allah yang diberikan kepada kita. Makanya carilah ilmu, belajarlah. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, karena keistimewaan ilmu segitu tingginya. Ibadahnya juga ibadah yang sangat mulia. Makanya ibadahnya orang alim itu nggak bisa disamakan dengan orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Kalau ibadahnya orang alim itu nilainya tinggi, pahalanya besar sekali karena ilmunya itu. Tapi kalau orang bodoh mungkin dapatnya cuma 1, 2 gitu. Tapi kalau orang alim sekali melakukan itu banyak sekali dapatnya. Istilahnya punya skill. Kalau orang punya ilmu dalam ibadah itu punya skill. Kayak orang bekerja. Bekerja kalau nggak punya skill, tukang kuli, ya paling sehari dapat berapa. Tapi kalau pekerja yang punya skill, 1 klik saja itu dapat jutaan. Ya seperti itu orang alim itu. Jadi kalau orang alim itu dalam beramal, walaupun amalnya sedikit, hasilnya banyak sekali. Tapi orang bodoh amalnya banyak, tapi hasilnya sedikit. Nah ini harus kita perhatikan, maka jangan sampai kita menjadi bodoh. Tapi ya kita harus tahu ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmunya Rasulullah SAW tadi yang dibagi oleh Rasulullah. Dan itu betul-betul kita harus bisa berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapat, karena tidak sembarangan orang punya ilmu, tidak semuanya. Karena sebagaimana sering dijelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Jadi barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan, diberi kepahaman oleh Allah dalam bidang agama. Tahu tentang agama, tahu tentang syariat, gitu, kata Rasulullah. Saya hanya membagi, sedangkan Allah yang memberi. Nah, ini sangat mulia sekali orang yang punya ilmu. Jangan sampai jadi orang bodoh. Walaupun bagaimana, ya kemarin dijelaskan, riwayat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, meskipun riwayatnya itu banyak, kalau riwayat lain itu udu. Ada yang riwayat ya Abu Darda itu, Abu Dzar itu kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik, dalam hadis itu. Jadilah kau orang yang berilmu, orang alim. Kalau tidak bisa orang alim, ya jadi orang yang muta'alim, belajar, ngaji, ada kesempatan hadir, jangan sampai tidak. Kalau tidak bisa ya cuman mendengarkan saja sudah, mendengarkan saja, nggak bisa belajar, nggak bisa ini ya sudah belajar mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan ya sudah muhibban, cinta, senang, senang ilmu lah, senang kiai, senang santri, senang, nah itu yang bersifat majelis taklim itu disenangi. Jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Kalau nomor 5 orang alim bukan, pelajar juga bukan, mendengarkan bukan, cinta bukan. Orang apa itu nomor 5? Kata Rasulullah, wala takunil khamis fatahlik. Meskipun kalimat wala takunil khamis fatahlik ini sebagian ulama hadis menjelaskan itu bukan kalam Rasulullah, tapi ziyadatur rawi.
rawi. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau kita nggak jadi yang 4 tadi, jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Nomor 5 itu nanti kita akan rusak, kita akan hancur. Hancur dunia ini juga hancur di akhirat. Maka penting ilmu harus kita dukung. Siapa yang punya ilmu, apa ininya harus didukung, harus disenangi, harus pokoknya ini. Karena penting sekali. Sudah pahalanya itu begitu beratnya itu, Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah menjelaskan lagi, faqihun wahid. Kalau tadi khusus untuk Sayyidina Ibnu Mas'ud. Makanya kita tidak heran. Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat yang kemudian alim. Jadi marojek, jadi referensi bagi sahabat-sahabat lain karena termasuk fuqaha us-sahabah, termasuk orang yang alimnya dari kalangan sahabat itu Ibnu Mas'ud. Walaupun tadi dijelaskan secara fisik itu ya seperti itu, tapi memandang fisik ilmu Allah diberikan kepada siapa saja. Pesan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud secara langsung ini, secara khusus Ibnu Mas'ud kemudian memegangi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga beliau menjadi orang alim, ya. Meninggal menjadi orang yang hidupnya sahabat itu beliau salah satu pilar utama yang di masa itu menjadi rujukan dari para sahabat-sahabat lain. Ya seperti ini, Masya Allah. Nah makanya kalau orang misalkan khotamnya kiai, khotamnya siapalah, itu setiap kemana saja diikuti, maka gerak-geriknya apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh syekh atau kiai atau gurunya, itu orang yang selalu bersamaan dengan gurunya itu pasti akan tahu akan disampaikan itu apa. Apanya dari situlah. Kemudian banyak nazrohnya. Kalau melihat saja itu tadi pahalanya seperti itu. Kemudian nazrohnya Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud itu beda lagi. Makanya kemudian sekarang kalau kiai itu nazroh kepada siapa misalnya, kalau bahasa Jawa itu kiai yang ampek, yang memang betul-betul ilmunya zahiron wa batinan. Yang kalau dalam bahasa Arab ya al-alim, al-amil, al-mukhlis. Orang yang punya ilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau orang seperti itu maka jangan disia-siakan. Harus kita cintai, harus kita dukung, harus kita dekati, jangan sampai dijauhi apalagi dimusuhi. Ini bahaya sekali kalau dalam Jawa itu malati, bisa kualat atau kiai atau syekh-syekh yang seperti itu. Jangan sekali-kali berani. Karena itu sejatinya adalah wakil-wakil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakil-wakil Rasulullah, pemegang ilmu, pemegang estafetnya. Jangan sekali-kali ini. Walaupun kita misalkan menghina atau membuli atau apalah istilahnya, secara zahir itu tidak terkena dampak langsung atau tidak langsung kualat langsung, tapi jangan itu kemudian kita simpulkan karena bisa saja itu karena hatinya tertutup. Kalau hati tertutup itu kan sudah pintu kebaikan sudah tidak ada. Khotamallahu ala qulubihim, yang akhirnya jadi lahum qulubul la jadi hatinya sudah gelap, hatinya sudah buta, tidak bisa membedakan dan tidak akan turun rahmat ke hatinya itu. Nah, maka bahaya sekali kalau sampai ditutup hatinya untuk menerima rahmat, ya tidak ada lagi, berarti dia orang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia akan celaka di dunia juga celaka di akhirat. Wal iyadu billah. Ini bahaya. Makanya ini Ibnu Mas'ud, Masya Allah, salah satu sahabat yang menjadi pilar utama sebagai orang alim dari golongan para sahabat. Ini secara khusus Rasulullah menjelaskannya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun.
mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Ini la ilaha illallah. Min alfi 'abidi min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Ini apalagi kalau kita dibandingkan. Kalau orang alim itu dibandingkan, orang alim satu, orang alim, orang yang ahli fikih lah istilahnya, orang yang paham tentang agama, dan dia mutawarri'. Mutawarri' itu menjaga hal-hal yang haram. Mutawarri'. Jadi tidak mau yang haram, yang subhat, itu tidak mau terjun di dalamnya. Artinya selalu berusaha menghindari hal-hal yang tidak halal, menghindari hal-hal yang subhat, menghindari hal-hal yang haram. Ini orang alim yang seperti ini. Orang yang punya ilmu yang seperti ini. Kata Rasulullah, satu saja orang alim yang seperti itu. Mutawarri' asyaddu 'ala syaitan. Lebih berat bagi syaitan min alfi abidin mustahidin jahilin wari'in. Lebih berat bagi setan untuk menggodanya dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadah, yang sungguh-sungguh ibadahnya, tapi dia jahil, tidak punya ilmu, bahkan dia meskipun dia itu wari'. Artinya apa? Menjaga dari hal-hal yang haram, menjaga hal-hal yang syubhat misalnya. Lebih berat daripada setan. Jadi kalau orang alim yang mutawarri', yang selalu berusaha, namanya mutawarri', bukan wari'. Mutawarri' itu berarti masih berusaha, bukan wari' lah, beda. Kalau ini bedanya mutawarri' dengan wari'. Kalau mutawarri' itu orang yang senantiasa atau dalam tahap masih permulaan, artinya masih berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang subhat. Selalu berusaha. Dia punya ilmu dan selalu berusaha untuk menghindari. Jadi tahapan awal untuk menghindari atau selalu menghindari. Kalau orang yang sudah ini kan berarti sudah jadilah istilahnya, sudah jadi, sudah disebut dengan wari'. Kalau sudah jadi itu berarti orang yang tidak mau sama sekali terjun di subhat atau haram, itu enggak mungkin, itu namanya wari'. Sudah menjaga dirinya. Tapi kalau namanya mutawarri' itu masih tahap awal. Selalu berusaha untuk meninggalkan yang subhat, yang haram. Satu saja. Itu lebih baik, lebih berat bagi setan, lebih berat bagi setan untuk menggodanya, lebih berat lah istilahnya bagi setan itu dibanding 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, bahkan dia sudah kedudukannya wari', meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang haram. Nah ini banyak cerita tentang ini banyak sekali cerita-cerita yang menjelaskan tentang hal ini. Kenapa jadi berat? Kalau yang dimaksud orang yang ahli ibadah yang tidak punya ilmu atau jahil itu maksudnya bukan ibadah, bukan dia sama sekali tidak punya ilmu, enggak, artinya dia tahu ilmu ya ibadah sah ibadahnya lah. Tapi tidak masuk kategori orang yang alim. Tidak masuk. Artinya ketika ada apa-apa dia tidak tahu. Ketika ada masalah ini dia tidak tahu hukumnya. Nah, gitu. Ketika tidak ada masalah apalah misalnya, dia tidak bisa menghukumi, tidak memiliki solusi harus bagaimana. Ya karena tidak ada ilmunya. Itu namanya jahil maksudnya. Bukan berarti jahil itu ibadah asal-asalan, ibadahnya enggak sah, bukan. Jadi ibadahnya tetap sah, ibadah yang sah. Dia tahu tentang ibadah. Tapi kalau ada masalah apa-apa misalnya, ma yatrau 'alaiha jahil. Jadi kalau ada masalah-masalah yang datang kepadanya misalnya begini, dia enggak tahu apa-apa. Karena berarti kan bodoh itu, enggak tahu bagaimana hukumnya, bagaimana menyikapinya. Apakah boleh, apakah tidak boleh. Ini tidak tahu. Tapi memang dia ahli ibadah. Dan menjaga sekali dari masalah haram, masalah subhat itu dijaga sekali. Tetapi meskipun demikian,
dibanding dengan satu saja orang alim yang baru latihan meninggalkan haram, meninggalkan yang syubhat, tetap jauh bandingannya 1 sama 1000. Kalau bandingannya 1 sama 1000 nggak ada apa-apanya itu berarti. Ini bagi setan terlalu berat untuk mengganggu orang satu, orang yang alim itu tadi. Makanya banyak cerita, Rasulullah juga pernah cerita, ada ceritanya. Kemudian salah satu orang ulama juga ada ceritanya, orang soleh yang lagi tidur di masjid ya. Masjid kemudian di sampingnya ada orang yang ibadah lagi sholat. Kemudian ada setan yang mau masuk, ifrit, ingin mengganggu sholat orang yang sedang sholat, tapi melihat di sampingnya ada orang yang tidur, orang yang soleh, orang yang alim. Akhirnya setan ini nggak bisa masuk. Lalu ada orang soleh yang melihat itu, kenapa kalau ditanya yang bisa melihat setan, kenapa nggak masuk? Jawabnya setan, ya saya mau goda itu orang yang sedang sholat, tapi ada orang di sebelahnya itu ada orang tidur, orang alim. Saya takut kalau menggoda orang alim itu akan bangun. Akhirnya setan itu gak berani masuk. Ini bagaimana hebatnya ilmu itu. Setan aja takut kepada orang yang berilmu. Karena tidak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Setan kan akan menimbulkan keraguan di hati kita. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Jadi apa yang dilakukan itu tidak ada keyakinan, tidak ada kemantapan. Tetapi kalau orang yang punya ilmu, sudah semuanya mantap, tidak ada keraguan. Apalagi kalau kita tahu Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kau ragukan, berpindah melakukan sesuatu yang tidak diragukan, yang tidak kau ragukan. Artinya ya ini salah satu ilmu. Kalau kita masih ragu jangan dilakukan, tinggalkan itu. Sebaliknya harus melakukan sesuatu yang kita yakini, bukan kita lakukan. Itu salah satu ini, makanya apa yang dilakukan oleh alim tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena tahu ini begini, ini begitu, tahu hukumnya, ya, tahu jelas permasalahannya begini begitu. Sudah, jadi nggak ada keraguan di dalamnya. Inilah kemudian yang menjadi berat bagaimana setan menghadapi orang yang alim. Jadi tidak bisa diganggu oleh setan. Setan aja pada takut. Dengan orang alim nggak bisa masuk, nggak bisa mengganggu. Kenapa? Begitu tahu contohnya gampang. Kalau kita sudah tahu punya ilmu sholat lah, misalnya ilmu sholat. Kalau ada sesuatu yang meragukan atau menyebabkan sesuatu dalam sholat, kita akan disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu oleh ulama perannya salah satu fungsinya adalah al-jabr, untuk nambeli atau menggenapi kekurangan-kekurangan ketika dalam sholat. Irghaman lisyayatin, supaya membantah atau menolak keberuntungan setan. Karena setan mengganggu dalam sholat sehingga orang jadi ragu. Tetapi kemudian langsung digenapi, disempurnakan dengan sujud sahwi. Sudah harapan setan untuk menjadikan sholatnya orang itu setengah-setengah atau kurang, tidak bisa. Karena ada sujud sahwi. Maka dengan kita mengetahui hukum sujud sahwi saja, itu setan yang menggoda di dalam sholat, itu sudah bisa tertolak. Ini contoh satu saja itu, belum yang lain. Dalam hal ini itu, makanya ilmu itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita tidak tahu hal-hal yang seperti ini. Paling tidak kita mengetahui tentang hukum sholat. Paling tidak bagaimana sholatnya sah, bagaimana ketika terjadi begini, bagaimana semuanya itu yang seputar salat atau seputar wudhu, itu sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya. Karena itu ilmu, maka setan tidak bisa menggoda, tidak bisa masuk ke dalamnya untuk menggoda dia. Sehingga apa yang dilakukan betul-betul itu terpancar dari ilmu yang memancarkan al-ilmu nurun, sehingga tidak dicampuri oleh setan. Betul-betul ibadahnya murni lillahi ta'ala. Ini perannya ilmu salah satunya. Makanya kita harus belajar, kita harus ngaji, terutama ngaji-ngaji atau belajar-belajar yang berhubungan dengan itu, tentang hukum, tentang fikih,
Meskipun kita tahu, untuk zaman akhir ini yang berminat untuk mengetahui itu secara dalam itu jarang sekali, tetapi itu memanglah itulah fenomena alam, fenomena dunia yang semestinya harus diketahui malah tidak diketahui. Ini kecerobohan kita, kelemahan kita. Sesuatu yang wajib bagi kita, maka untuk mencari ilmu yang menuntun kewajiban kita, mensukseskan kewajiban kita adalah hukumnya wajib. Wudu, kita wajib wudu sebelum sholat, maka ilmunya wudu wajib dipelajari. Sholat hukumnya wajib oleh kita, bagi kita wajib sholat. Maka kita harus mengetahui ilmunya sholat, mencari ilmunya sholat itu hukumnya wajib. Zakat, zakat juga wajib. Maka kita harus tahu tata caranya zakat bagaimana sebenarnya. Kita mencari ilmu zakat itu juga hukumnya wajib. Puasa, puasa juga wajib bagi kita. Maka puasa itu bagaimana? Duduk permasalahan puasa apa saja ininya supaya menjadikan puasa kita ini sah. Nah, mencari ilmu tentang puasa itu juga wajib. Dan seterusnya semua kewajiban. Kita menjadi suami, kewajiban suami terhadap istri itu apa? Kita belajar tentang kewajiban itu. Istri berkewajiban, ada kewajiban yang ditunaikan kepada istri, kepada suami, maka menurut kewajiban yang dia mengetahui tentang kewajiban kepada suami itu juga wajib. Sesuatu hal yang harus kita tahu wajib bagi kita itu menuntut ilmunya itu juga hukumnya wajib. Maka jangan disepelekan, jangan pedulikan siapapun karena itu merupakan kewajiban. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Maka ini ilmu sangat penting sekali. Kalau tidak ada ilmunya, ibadah kita sia-sia, tidak dapat apa-apa, bahkan masih padahal orang alim banyak, orang ustadz-ustadz banyak, kiai-kiai banyak, tetapi tidak mau belajar yang seperti itu. Makanya fenomena yang sekarang ini banyak pengajian banyak ini tapi tidak membahas tentang itu, ya memang kita maklumi itulah manusia. Makanya kita tetap eksis. Harus itu ada pondok pesantren yang pengen tahu begini-begini, ada pondok, ada begini, supaya ya mengcounter bahwa itulah kewajiban, paling tidak ada orang yang menunaikan kewajiban. Demikian, sampai di sini nanti kita akan lanjut kembali pada hadis yang selanjutnya, yaitu tentang fadlul alim. Kalau tadi tentang masalah ilmunya, akan dilanjutkan dengan keutamaan atau keistimewaan orang yang alim. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab.